alimun yatasaddaqa bi'ilmih. Idza kana malun yatasaddaqa bimalih. Idza kana jahun yatasaddaqa bijahi, kata Nabi. Hei umat Islam, hei hamba Allah, hei siapapun kalian, apapun jabatan kalian, apapun pangkat kalian, idza kana, apabila engkau seorang alimun, orang yang alim, orang yang dititipkan ilmu oleh Allah, orang yang dititipkan amanah ilmu, dititipkan dakwah oleh Allah, tugas kalian wahai orang alim adalah menegakkan, mentasbihkan, mendakwakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Dan itu nggak boleh diam, nggak boleh diam. Tugas kami para ulama wajib sampaikan itu. Apabila tidak, maka kami berdosa. Artinya kami nggak boleh menahan dakwah ini, karena itu perintah Al-Quran, perintah undang-undang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, balaghani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau tidak, kami sebagai ulama, kami sebagai mubaligh, kami sebagai pendakwah mengajak umat untuk dekat sama Allah, pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu yaumal qiyamati alimun la yuntafa bi ilmi wa amalihi. Pertama kali kata Nabi yang akan diazab oleh Allah, yang pertama kali yang akan disiksa oleh Allah adalah orang alim yang tidak mendakwakan kalimatnya. Takbir. Orang yang berilmu diam dengan keilmuannya, itu yang mereka yang pertama kali yang akan diazab oleh Allah. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ulasan, kata kitab Jubat. Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, dia bilang hak tidak dikatakan hak, yang batil tidak dikatakan batil, maka pertama kali yang akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah patung berhala, saudaraku. Kami Pak yang pertama kali yang diazab oleh Allah. Maka kami menyampaikan itu bukan karena amarah kami, tapi itu karena perintah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah idza kana malun yatasaddaqa bimalih. Apabila jikalau engkau wahai umat Nabi, umat Islam, engkau seorang orang yang memiliki titipan amanah oleh Allah rezeki. Apabila engkau seorang umat yang diberikan amanah rezeki oleh Allah, harta yang berlimpah dititipkan rezeki oleh Allah, maka tugasmu wahai umat Islam adalah mentasbihkan, mensedekahkan, mendakwakan ilmu rezekimu untuk orang yang berhak untuk yang menerimanya. Apabila tidak, maka pertama kali engkau yang akan diazab oleh Allah. Jika tidak, engkau yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, ma yazalu qadamu bi 'abdin yaumal qiyamati inda rabbih hatta yus'al al-arba', kata Nabi. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba, kata Rasulullah. Tidak akan tergelincir kaki seorang umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti inda rabbih, di sisi Tuhan mereka, hatta yus'al al-arba', sehingga dia akan dipertanyakan 4 pertanyaan, kata Nabi. Apa di antara yang 4 tersebut? Yaitu malun bima anfa'akahu, yaitu dari mana harta yang kau dapatkan dan dari mana harta yang kau sedekahkan, kata Nabi. Kalau ilmu kita hanya dapat, tidak ditanyakan dari mana kau gunakan. Tapi kalau harta, kata Nabi Muhammad, kau gunakan, kau dapat dari mana harta tersebut dan kau infakkan kemana harta tersebut. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihissalam, semua nabi yang lain, mereka di hadapan Allah tidak dihisab oleh Allah, tidak dipertanyakan oleh Allah. Tapi ketika di akhir, ketika yaumul mahsyar, nabi yang terakhir dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Bukan karena sholatnya, bukan karena hajinya, bukan karena ilmunya, tapi karena sedekahnya, hartanya yang dia miliki. Dari mana kau dapatkan harta tersebut dan kau gunakan apa harta yang kau miliki, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, baginda Rasulullah katakan, idza kana jahun yatasaddaqa bi jahi, jika engkau punya jabatan, ini yang penting. Allah SWT Muhammad,
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus. Lanjut. Ini 3 penceramah ini. Tapi tak pula amplopnya tebal lah ni. Habib. Tapi kemungkinan yang terakhir yang tebal biasa ni. Kadang yang makin tua makin tebal. Kena banyak ditanggung juga. Yang 2 kan masih jomblo tu. Maksudnya. Idza kana jahun yatasadda bi jahiliyah. Jikalau engkau punya jabatan. Nah, ini dia. Jikalau engkau punya jabatan saudara, dititipkan Allah jabatan, maka gunakan jabatanmu bukan untuk kebanggaanmu. Tapi gunakan jabatanmu saudara-saudaraku, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, DPR, MPR, yudikatif, legislatif, sampai ke presiden. Gunakanlah jabatan tersebut untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa? Apabila engkau wahai saudaraku, yang RT-nya, yang RW-nya, yang lurah, camat, bupati, gubernur, DPR, MPR, TNI, polisi, apabila engkau mendapatkan jabatan itu, artinya adalah bahwa Allah masih percaya kepada kalian. Betul? Sekali lagi, supaya telinganya biar masuk nih. Apabila seorang RT diberikan jabatan, apabila seorang RW, lurah, camat, gubernur, DPR, MPR sampai ke atas diberikan jabatan tersebut, dipilih dia oleh umat, itu menunjukkan bahwa Allah masih percaya kepada antum. Berarti Allah masih percaya amanah ini. Tolong Pak, jaga amanah ini. Gunakan sebaik-baik mungkin. Apabila kau tidak jaga amanah ini, maka jabatan ini yang akan menuntut kalian nanti di akhir. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Setiap pemimpin akan dipertanyakan oleh Allah nanti hari kiamat. Saya habaib, saya ulama, saya pendakwah, pasti akan dipertanyakan oleh Allah dengan apa yang saya dakwakan. PRT juga begitu. Tetap akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah kau sudah amanah? Kau disumpahkan di atas Quran. Betul? Demi Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, saya bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Allah, berjanji, apabila saya melanggar perjanjian, maka saya akan dilaknat Allah. Saudara, saya pemimpin yang amanah bukan karena dia takut, tapi karena dia merasa bahwa jabatan yang diberikan ini adalah titipan Allah, dan titipan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran mengatakan, "Kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nas." Siapakah umat yang terbaik di atas bumi ini? Siapakah umat yang terbaik di antara kalian? Kata Allah, bukan umat yang terbaik yang ada di atas bumi adalah mereka yang pintar baca Quran, bukan orang yang tiap tahun pergi haji, yang umroh, tapi umat yang terbaik kata Al-Quran adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Takbir. Yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan itulah umat yang terbaik yang ada di atas bumi ini. Wahai para pemimpin negeri ini, gunakanlah tanda tanganmu, gunakanlah pulpenmu untuk memudahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, bukan mempersulit agama Allah. Insya Allah, saudaraku, apapun jabatan kalian, apapun pangkat kalian, apabila kalian memudahkan agama ini, agama yang kalian cintai ini, agama dari Allah, agama dari Rasulullah, nanti kalian akan dimudahkan Allah. Usahamu akan dimudahkan Allah, anak cucumu, abaukum tabarukum wa abnaukum, anakmu, cucumu akan menjadi anak yang saleh. Amin. Begitu. Kalau kita nolong agama Allah, nanti anakmu akan nolong agama Allah. Contoh begini, kalau sampean punya orang tua, sampai nggak taat sama orang tua sampean, nanti anak sampean nggak akan taat kepada sampean. Begitu hukum karma itu. Allah sallallahu Muhammad. Berbahaya. Jadi
Kalau sampean ingin agar anakmu taat kepadamu, cinta kepadamu, berbakti kepadamu, satu kuncinya, taatlah kepada ibu bapa. Begitu. Tapi kalau engkau tidak taat, wahai seorang anak, wahai seorang adik, wahai seorang perempuan, wahai seorang abang adik, apabila engkau tidak taat kepada ibu bapamu, pasti anak cucumu, mohon maaf, tidak akan taat kepadamu. Dan yang salahkan anakmu. Kalau anakmu kurang ajar kepadamu, kurang ajar kepada ibumu, kurang ajar kepada nabimu, kurang ajar kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena kesalahan darimu yang tidak berbakti kepada ibu bapamu yang di atas. Begitulah dengan agama ini. Apabila engkau tidak menolong agama ini, tidak memudahkan agama ini, nanti anak cucumu yang akan durhaka kepada Allah. Allah SWT Muhammad. Terakhir, hidup ini nggak akan lama, saudara. Betul? Hidup ini tidak akan lama. Hari ini Habib Najib kita ulang tahun. Yang keberapa tuh, Beb? 15? Hah? Nah, ini yang ulang tahun depan ke yang samping nih? Saya ingin tanya dulu, ini umur antum berapa nih? Ulang tahun berapa ini? 25 tahun. Hah? 25 tahun? Nampaknya habis balikin nambah lagi satu nampaknya. 25 tahun nampaknya balik muda gitu nampak. Saudara, kita doakan beliau panjang umur sehat. Saya mohon satu, tolong jaga Habib ini. Allah SWT Muhammad. Tolong jaga Habib ini. Apabila kalian ingin sholat diterima Allah, maka kalian harus menyebut keluarganya Nabi. Mencinta ulama tuh paling gampang, Pak. Apalagi habaib yang alim, gampang. Saya bandingkan, ini abang saya atau orang tua saya, ini saya. Pasti kalian tidak kenal dengan orang tua saya. Pasti yang kalian kejar Habib. Kenapa? Kalian kenal Habib? Karena pernah dakwah, jadi ulama, pengasuh, kau cium tangan bolak-balik Habib. Tapi sebenarnya yang lebih utama bukan saya, orang tua saya. Kenapa? Kalian mandangnya bukan alimnya. Kan begitu, karena kebodohan dia. Orang alim, Habib yang alim lebih cepat dicintai, disenangi, dihormati, dimuliakan. Cintamu bukan di situ letaknya. Allah Muhammad. Lanjut. Kecintaanmu bukan letak pada orang alim itu. Sebagaimana Habib tadi katakan tadi. Kecintaanmu dengan cucu Nabi Muhammad itu yang berat itu adalah Habib yang tak punya kenal. Habib yang tak kenal nama, Habib yang tak punya nama. Habib yang tak dikenal dan Habib yang tak punya nama. Tapi di Habib itu yang berat kalian cinta. Berat. Justru kalian campakkan dia, kalian hinakan dia. Kenapa? Ini Habib orang bukan, tak ngerti apa-apa. Justru Habib ini yang paling berbahaya. Ada satu riwayat. Ada kisah seorang ulama besar bernama Imam Hanafi. Allah SWT Muhammad. Imam Hanafi ini ulama besar, saudara-saudaraku. Saking besarnya imamahnya macam tudung saji. Besar, tinggi. Alim ulama besar di zaman beliau itu. Dia punya warga ribuan, dia punya santri besar, dia punya pesantren besar. Tiba-tiba di dalam pondok beliau ini ada seorang anak muda lagi tertidur di dalam rumah itu. Dalam rumah pondoknya Imam Hanafi. Imam Hanafi ketika belum tidur, dia ngontrol anak-anak pesantren, santri-santri. Tiba-tiba dia melihat ada seorang anak muda yang compang-camping dan bau arak lagi tidur di pondok beliau. Dan beliau tidak tahu bahwa itu Sayyid. Beliau tidak tahu bahwa yang tidur itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan dia lakukan, beliau tendang itu. Yang mabuk tadi itu ditendang. Yusuf, keluar. Kau jangan tidur di rumah Allah. Kau jangan tidur di pondok saya. Diusir oleh seorang imam besar. Ini pelajaran untuk orang yang alim. Ini pelajaran untuk orang-orang yang memiliki titel, saudara-saudaraku. Jabatan-jabatan. Tolong, hati-hati dengan cucu Nabi Muhammad SAW. Karena darahnya nyambung ke Rasulullah. Bukan ilmunya, bukan darahnya itu. Saudara, tiba-tiba Imam Hanafi ini orang cinta habaib. Cinta habaib. Dia bukan benci habaib. Cinta salawat Nabi. Sehingga beliau saking cintanya dengan zuriat Nabi, ahli bait Nabi, suka selawat ke Nabi, maulid Nabi, setiap malam tembang
mendampingi Rasulullah, bertemu dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Rasulullah. Allah SWT Muhammad. Bermimpi dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Setiap malam bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika malam itu bermimpi dengan Rasulullah, tapi kanjeng Rasulullah tidak memandang wajah Imam Hanafi. Allah SWT tidak memandang wajahnya. Pada kita butuh pandang wajah Rasulullah. Pengen tak nemu wajah Rasulullah? Ayo yang kompak, pengen tak? Pengen. Ente mandang Habib saja, mana aku mandang Habib. Allah SWT memandang wajah Habib fulan kiai fulan, sejuk hati kita. Bagaimana kalau kita memandang wajah Rasulullah? Ayo yang kompak, inginlah mandang wajah Rasulullah. Inginlah mandang wajah Nabi Muhammad. Inginlah mandang wajah baginda Rasulullah. Rasulullah memalingkan wajahnya Imam Hanafi. Dipalingkan wajahnya, tidak memandang wajah Imam Hanafi. Sehingga Imam Hanafi mengatakan, ya Rasulullah, setiap malam aku bermimpi denganmu ya Rasulullah. Kau tidak pernah memalingkan wajahmu indahmu ya Rasulullah. Tapi kenapa malam ini, detik ini, di tempat ini, kau palingkan wajahmu ya Rasulullah dengan wajahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku tidak memandang wajahmu, kata Nabi, karena punggungku sakit, kata Nabi. Allah Muhammad. Punggungku sakit. Rasulullah merasakan sakit punggungnya. Dan mana Rasulullah merasakan sakit? Siapa yang memukulnya? Tadi malam kau tendang cucuku, kata Rasulullah. Allah. Ketika cucunya merasakan sakit, Rasulullah merasakan sakit. Saya mengingat ada sebuah hadis dalam kitab Mahabbatu Ahlul Bait Nabi, kadangan saya Al-Imam Al-Yamani. Dalam kitab itu Muhammad Abdul Al-Yamani. Dalam kitab tersebut baginda Rasulullah pernah bersabda, "Inna Fatimah tabi'atun minni." Sesungguhnya Fatimah itu ada segelumpat dari dagingku, kata Nabi Muhammad. "Wa man ahabbaha faqad ahabbahu Allah." Barang siapa yang mencintai Fatimah, kata baginda kanjeng Rasulullah, hakikatnya Allah akan mencintai dia. Wa man khadabaha faqad khadaballah. Siapa yang membenci Fatimah, Allah akan membenci dia. Dan aku murka kepada orang yang membenci Fatimah, kata Rasulullah. Inna Fatimah tabi'atun minni. Fatimah adalah segerumpat dari dagingku, kata Rasulullah. Yang mencintai Fatimah sama seperti mencintai aku, dan Allah meridho kepada orang itu. Dan siapa yang benci kepada Fatimah, musuh kepada Fatimah, murka kepada cucu Fatimah, zuriat Fatimah, syarifah habaib zuriat Nabi, maka Allah murka kepada ini, kepada orang yang membenci, musuh kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Sakit punggungku, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Imam Anawi, kata Imam Hanafi, karena tadi malam kau tendang cucuku, keturunanku, kata Nabi Muhammad. Kaget Imam Hanafi, terbangun di tidurnya. Tengah-tengah malam dia bangun mencari Habib itu. Mana ini? Mana Habib ini? Ternyata ketemunya bukan di majlis seperti ini, saudara. Enggak semua habaib orang alim, Pak. Enggak. Hati-hati. Maka saya katakan, kalau antum mencintai orang alim, habibnya alim, gampang. Rumah saya tuh bapaknya, salam. Salim, sampai dikasih mobil saya. Bini ya tak dikasih saya tuh. Salim, Habib, salim. Macam-macam model salim orang. Kalau alim gampang. Yang berat tuh kalau habibnya bukan. Kalau habibnya tak kenal nama, tak punya nama, tak dikenal orang, itu paling berbahaya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari oleh Imam Hanafi. Ternyata ini cucu Nabi yang ditendang oleh Imam Hanafi. Di sekeliling dicari, bukan majlis macam ini. Ketemunya di mana? Di kafe, di diskotik. Masuk Imam Hanafi, pakai imamah macam Habib, pakai imamah, pakai surban. Masa masuk ke diskotik? Pernah tak lihat Habib ulama-ulama masuk diskotik pakai imamah, Pak? Imam Hanafi masuk ke diskotik, Pak, pakai imamah, pakai sorban, pakai tongkat, langsung mencari mana Habibnya, mana iyetnya. Ternyata iyetnya lagi duduk-duduk, lagi minum. Di sampingnya perempuan-perempuan, lantin-lantin. Iya, ya Habibnya gaul, Habibnya preman. Jujur saja, Habib itu nggak semua, Habib itu manusia biasa, Pak. Dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan malaikat.
manusia, hanya darahnya yang Allah titipkan. Dari mana kita tahu darah dia? Nasab dia, bulan. Karena Habib belajar 4 tahun nasab. Dan disahkan oleh Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf di Naqabatul Asab Al-Kubra. Banyak Habib-Habib yang dikatakan oleh Habib Rizik tadi yang palsu-palsu, itu betul. Saya tahu berapa Habib-Habib yang palsu termasuk di Pontianak. Kalau saya bahas tentang Habib palsu panjang Pak, nggak cukup saya hari ini membahas. Termasuk di daerah kita ini banyak Habib-Habib, saya tanya nasabnya nggak ketemu nasab dia. Saya 4 tahun belajar nasab Habib, tapi saya dikhususkan untuk memegang marga Al-Ghazali. Semua Al-Ghazali saya catat semua, termasuk nasabnya si Rizki sama Habib Najib ini. Saya punya nasab dia, saya pegang nasab dia. Sebelum kau sebut nasabnya, saya tahu nasab dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuklah Habib Rehan itu. Saya pegang nasabnya, saya cek nasabnya. Dia bertemu dengan Muhammad Teng, keturunan dari Alwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangeran Alwi dia. Kalau Habib Pangeran Ali. Dicari oleh Imam An-Nawawi, Imam Hanafi, ternyata Habibnya ada di diskotik lagi duduk-duduk berkumpul sama perempuan-perempuan yang tidak bagus. Yang akhirnya ternyata Imam Hanafi langsung mencium lututnya Imam Habib Syed. Tolong Bib, ye, oh ye, tolong ye, minta maaf ye. Saya nggak tahu bahwa antum ye. Imam Hanafi minta maaf, minta ampun kepada ye. Itu ujian tuh, bini yang betul tuh. Kalau dapat suami itu mau sabar. Benar. Tapi pahalamu Rasulullah nunggu. Allah Muhammad.